Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 959, Cahaya yang Menyilaukan. Lelaki tua beralis putih lagi-lagi kalah. Selain itu, kekalahan yang diperoleh olehnya semakin terlihat menyedihkan. Kerumunan orang yang ketakutan itu berubah menjadi seperti balon yang tidak ada gas. Beberapa kali mereka dipenuhi dengan harapan, namun harapan itu semuanya hancur. Hati mereka saat ini tidak ada lagi sebuah cahaya, benar-benar sangat gelap seperti jurang. Mereka mau tidak mau mengakui sebuah kenyataan kalau kemampuan lelaki tua beralis putih itu tidak sebanding dengan Dimas Wu. Dimas Wu, seorang iblis yang tidak terkenal itu, memiliki sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan yang dimiliki olehnya sudah membuat orang merasa sangat marah. Three Heavenly King terlihat sangat tertekan, tertindas dan marah. Mereka berharap lelaki tua beralis putih bisa mengalahkan Dimas Wu, dan bisa membantu mereka membalas dendam. Tapi hingga saat ini rasa benci dalam hati mereka semakin dalam. Saking kesalnya membuat mereka hampir meledak. Perasaan hati Taoti berbalik dengan mereka. Melihat Dimas Wu bisa mencapai prestasi yang besar, Iyagi membuat hati Taoti merasa sangat lega, juga merasa sangat bersyukur. Keyakinan yang diberikan kepada Dimas Wu sudah mulai kembali stabil. Rasa khawatir pada hatinya sudah berkurang banyak. Jalan selanjutnya pasti penuh dengan halangan, tapi Taoti yakin Dimas Wu pasti bisa melewati semua halangan itu. Lelaki tua beralis putih terlempar di udara. Beberapa saat kemudian barulah dia bisa berdiri dengan tegap, namun jantungnya masih berdetak dengan kencang. Serangan dan keterkejutan yang didapat olehnya seperti ombak yang bergulir kencang. Pikirannya seketika menjadi pendek. Kenyataan yang sangat mengejutkan ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Dia berdiri di tengah langit melihat ke arah Dimas Wu yang penuh dengan roh jahat itu. Tatapan matanya terlihat sangat kacau dan tubuhnya tidak bergerak. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara yang muram, orang yang dipilih oleh Heaven Demon Sword memang tidak biasa. Kata-kata lelaki tua beralis putih ini seperti sebuah kaguman dan keterkejutan yang berasal dari dalam hatinya. Dia mengakui kehebatan Dimas Wu, namun dia tidak terlihat takut kepada Dimas Wu. Sebaliknya di dalam lubuk matanya terdalam masih tersimpan rasa yang haus akan darah. Dimas Wu melihat datar Dimas Wu, berkata, "Jadi apa kamu masih ingin bertarung?" Kali ini Dimas Wu berdiri di puncak dunia yang menjadi raja tertinggi. Ekspresi wajah lelaki tua beralis putih itu berubah. Dengan dingin berkata, "Tentu saja, begini baru menarik. Sudah lama sekali aku sepertinya tidak bertemu dengan lawan seperti ini. Hari ini akhirnya aku bisa menunjukkan kemampuanku." Setelah itu tubuh lelaki tua beralis putih itu bergetar. Aura tubuhnya tiba-tiba berubah. Sebuah tekanan yang tak terlihat keluar di sekitar tubuhnya, yang menyapu seluruh orang dalam sekejap. Tekanan ini sangatlah besar dan berat membuat seluruh ruangan terasa penuh. Orang yang berada di bawah pun seketika berhenti bernafas. Leher mereka seperti dicekik oleh orang, membuat wajah mereka terlihat pucat dan merasa kesakitan. Lelaki tua beralis putih berubah menjadi seperti orang yang berbeda. Aura tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kuat berkali-kali lipat. Dia benar-benar mengeluarkan kekuatan aslinya, seolah-olah pertempuran antara mereka berdua baru dimulai sekarang. Kekuatannya sangat memukai semua orang. Auranya sudah mengaduk tempat itu, dia sudah mendominasi semua tempat itu. Hati semua orang yang berada di sana bergetar, dari tubuh hingga jiwa mereka terasa seperti di bawah lelaki tua beralis putih. Namun Dimas Wu dari awal terlihat sangat tenang, dia tidak peduli dengan kekuatan yang dikeluarkan lelaki tua beralis putih. Dalam usia muda seperti ini kamu sudah memiliki kekuatan seperti ini. Selain iblis itu kamu adalah orang paling berbakat yang pernah aku temui. Jika aku beri kamu sedikit waktu Iyagi, takutnya kamu akan tumbuh hingga ke istana awan yang tidak bisa dikendalikan Iyagi. Lelaki tua beralis putih itu mengeluarkan nafas yang luar biasa, berbicara dengan kasar. Komentarnya terhadap Dimas Wu sangatlah tinggi. Bisa dilihat kalau dia sangat mementingkan Dimas Wu.
Setelah mengatakan ini dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada bicara yang berubah, sayangnya kamu masih terlalu sangat muda, dan aku tidak akan membiarkanmu waktu untuk tumbuh Iyagi. Setelah itu lelaki tua beralis putih langsung maju ke depan, berjalan di kehampaan namun dia bisa sebuah ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh dunia seolah-olah akan runtuh, setiap langkah kakinya membuat langit runtuh satu tingkat, dan kekuatannya juga semakin meningkat. Semakin dia dekat dengan Dimas Wu, dua berubah menjadi semakin besar, dan memberi tekanan semakin banyak kepada Dimas Wu. Namun seberapa kuat tekanan itu Dimas Wu masih tetap tenang. Dia dengan berani memikul beban berat ini, dengan santai berkata, menurutku orang yang tidak mengenal kenyataan adalah kamu, hingga saat ini kamu masih mengira dirimu bisa mengambil nyawaku. Aku akhirnya bisa tumbuh sampai seperti apa bukanlah kamu yang memutuskannya, aku yang akan memutuskan takdir hidupku. Dan nyawamu aku yang akan memastikannya. Dimas Wu berkata dengan nada bicara yang datar, dan mengatakan kata-kata yang kasar. Kalimat ini seperti guntur besar yang meledak di telinga semua orang, membuat hati orang bergetar. Orang-orang di Istana Awan ini sekarang mendengar suara ledakan yang tidak berhenti terdengar. Mereka bisa merasakan seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh lelaki tua beralis putih ini. Mereka juga sangat menyembah dan percaya lelaki tua beralis putih. Meskipun harapan yang mereka miliki lenyap berkali-kali, tapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk menghormati lelaki tua beralis putih Iyagi. Namun kata-kata Dimas Wu sangatlah nyaring dan kuat, membuat semua orang merasa mau tidak mau memperdulikannya. Mereka pernah melihat kemampuan yang dimiliki oleh Dimas Wu, jadi mereka tidak berani menertawakan keangkuhan dirinya. Kali ini pertempuran yang sengit akan segera dimulai. Dan tidak ada orang yang bisa memprediksikan akhir dari pertempuran ini. Lelaki tua beralis putih yang sedang berjalan, setelah mendengar kalimat Dimas Wu membuatnya tertawa. Dia tertawa sambil berteriak, pria luar biasa ini ternyata sangatlah angkuh. Kalau kamu ingin mengambil nyawaku maka perlihatkan kepadaku seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Setelah itu langkah kaki lelaki tua beralis putih itu bergerak dengan cepat. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan menyapu ke arah Dimas Wu. Seperti yang kamu inginkan. Dimas Wu berkata dengan tajam, tubuhnya bergerak dengan cepat dan langsung menyerang ke arah lelaki tua beralis putih. Aura nafas kedua orang itu sudah meningkat drastis, gerakan dua orang itu sangatlah cepat, serangan mereka berdua tidak tertandingi. Orang yang berada di sana tertekan, namun mereka bisa menanggung semua beban ini. Tubuh mereka tidak bergerak, namun mata mereka terus melihat ke arah dua orang yang sedang bertarung itu. Suasana hati Taoti merasa penuh semangat dan cemas. Dia sangat percaya kepada Dimas Wu. Hanya saja kali ini lelaki tua beralis putih sangatlah kuat. Taoti tahu hasil dari pertempuran ini hanya bisa diketahui waktu akhir. Dia hanya bisa menunggunya saja. Lelaki tua beralis putih bergerak dengan cepat di udara. Semua tempat yang dilewati olehnya membuat ombak bergemuruh dan udara bergelombang. Dimas Wu juga bergerak dengan cepat, namun semua tempat yang dilewati olehnya diam, datar dan tidak bergelombang. Kedua sisi memiliki kekuatan yang kuat namun pemandangan kedua sisi itu berbeda. Sisi yang digerakkan oleh lelaki tua beralis putih seperti ombak yang mengaum, auranya menutupi semua bumi. Sisi yang berada di pihak Dimas Wu seperti permukaan danau yang tenang, tidak ada ombak dan sangatlah hening. Kejadian seperti ini sangatlah aneh, seperti api dan es sedang beradu, sekali api dan es saling bertemu maka api akan meleleh menjadi es atau es yang akan hancur karena api. Duar. Terdengar sebuah ledakan yang keras, lelaki tua beralis putih akhirnya bertemu dengan Dimas Wu. Gelombang yang mendidih bertabrakan dengan permukaan danau yang tenang. Gelombang besar itu sangatlah menakutkan, permukaan danau itu sangatlah hening. Setelah mereka saling bertabrakan ombak masih terus meraung, danau yang hening itu tetap masih hening, seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa. Seberapa kuat serangan dan kemampuan lelaki tua beralis putih, dia tetap tidak bisa mengguncang Dimas Wu. Permukaan danau yang hening dari Dimas Wu tidak menimbulkan gemuruh sedikit pun,
Hal ini seperti bayangan cermin abadi yang tidak bisa pecah dan hancur, selamanya tetap ada dan abadi. Orang di bawah yang melihat keadaan ini membuat hati mereka bergetar, mereka semua terkejut dan merasa bingung, otak mereka terasa seperti tidak berguna, bagaimana mungkin Dimas Wu bisa setenang ini dan tidak ada gemuruh sedikit pun. Langit dan bumi runtuh, angin bergemuruh, namun dia tetap tidak bergerak. Dia sudah menjadi orang yang paling aneh di dunia ini. Kenyataan ini sangatlah aneh dan menakutkan. Semua orang di Istana Awan sangatlah terkejut. Lelaki tua beralis putih juga ikut terkejut. Dia tahu jelas dengan serangan menakutkan yang dikeluarkan olehnya. Serangan ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Namun Dimas Wu bisa dengan santai dan mudah untuk menahan serangan mematikan darinya. Kamu ternyata memiliki kemampuan untuk bertindak angkuh. Tapi aku masih meremehkanmu. Kamu pantas untuk merasakan seluruh kekuatan yang aku miliki. Lelaki tua beralis putih berkata tajam, semangat untuk bertarung pada tubuhnya meningkat, seperti gunung berapi yang mengeluarkan magma. Dia membuka kedua telapak tangannya, dan digerakkan dalam skala yang besar, aura di sekitar tubuhnya bergulis, semua kekuatan ganas di dunia ini berkumpul menjadi satu. Tempat yang berada di sekitarnya perlahan-lahan memunculkan banyak cahaya yang bersinar. Di atanranya ada simbol yang teratur, kekuatan misterius yang menyebar ke segala arah. Tubuh lelaki tua beralis putih seketika berubah menjadi bercahaya yang menyebar ke segala arah dan sangat menyilaukan. Lelaki tua beralis putih kali ini seperti raksasa besar. Dia menyerap semua kekuatan di langit dan bumi, dan memancarkan cahaya yang bersinar. Dia menyinari bumi, mendominasi dunia dan seluruh jiwa di tempat itu. Orang yang melihat pertempuran itu terkejut melihatnya. Sebelumnya mereka terkejut dengan kehebatan dari Dimas Wu dan merasa takut. Sekarang mereka terkejut dan merasa bersemangat dengan kekuatan yang dimiliki oleh lelaki tua beralis putih itu. Mata Three Heavenly King juga memancarkan cahaya yang penuh semangat. Mereka tidak menyangka lelaki tua beralis putih bisa mengeluarkan kekuatan seperti ini. Ketika dia mengurahkan seluruh kekuatannya, dia juga terlihat sangat menyeramkan. Ini pertama kalinya Three Heavenly King melihat seluruh kekuatan yang dimiliki oleh lelaki tua beralis putih. Dimas Wu selaku pemilik Heaven Demon Sword akhirnya bisa menarik perhatian lelaki tua beralis putih untuk membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimiliki olehnya. Dimas Wu yang awalnya merasa sangat bosan, setelah melihat cahaya yang dikeluarkan oleh lelaki tua beralis putih membuat matanya bersinar, tubuhnya menjadi bersemangat, karena tubuh lelaki tua beralis putih yang bercahaya itu membawa kekuatan yang misterius, yang membuat Dimas Wu tidak bisa mengatakan rasa ini. Lelaki tua beralis putih kali ini seperti jelmaan seni bela diri, yang dipenuhi dengan kekuatan seni bela diri dan memancarkan cahaya yang membuat para ahli bela diri ingin mendekatinya dan merasa bergairah. Semangat bertarung Dimas Wu mulai terangsang, nafasnya tiba-tiba melonjak, aura membunuhnya juga memancar keluar, dia tidak lagi tenang, danau yang tenang itu mulai hidup dengan ombak yang menderu. Dimas Wu sudah sadar, semua sel bertempur dalam tubuhnya mulai bangkit, matanya memancarkan cahaya yang sangat bersemangat. Ketika keadaan berada di tingkat yang tinggi, Dimas Wu tiba-tiba bergerak, seluruh tubuhnya seperti angin topan yang dahsyat dan menyerang ke arah lelaki tua beralis putih yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.